Di saat jam 9 malam Kak, tiba-tiba nih Kak, itu gempa lagi 7,0 skala Richter. Mas lihat gak itu pohon kelapa? Lihat Pak, itu kan tinggi kayak pohon kelapa. Dulu, pas kejadian itu, air sampai situ Mas. Dan gue, dan posisi pohon kelapa itu Kak, lebih tinggi daripada atap rumah. Masya Allah. Bisa dibayangin gimana keadaan saat itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha daramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua masih di studionya Bang Umang. Gue balik lagi ke sini. Gue mau podcast sama Bang Umang. Langsung aja kita tanya-tanya Bang Umang ya. Bang Umang apa kabar? Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bang Umang ya. Bang Umang, Bang Umang, makasih banget nih udah diizinin lagi ya untuk podcast di studionya Bang Umang nih. Untuk teman-teman yang belum tahu Bang Umang juga punya channel YouTube. Apa tuh Bang? Sumar Adi Wijaya. Iya, langsung aja kepoin Bang Sumar Adi Wijaya. Di situ ada kisah-kisah pendaki ya Bang ya, kayak gitu. Jadi untuk para pendaki ataupun yang belum pernah naik gunung, bolehlah langsung kepoin aja YouTube-nya Bang Umang. Teman-teman semua yang belum subscribe juga, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja ke Bang Umang. Bang Umang, kali ini Bang Umang mau ceritain apa nih? Kalau horor kan udah gak ada lagi kayak, karena gunung yang gue mengalami horor udah gue ceritakan di channel lain. Mungkin di Diary Neng Sherly ini gue menceritakan pengalaman gue saat menjadi relawan di gempa Lombok tahun 2018. 2018. Ya, relawan ya Bang ya. Jadi ini kan pas banget bulan Agustus. Pas banget. Iya bener. Jadi 3 tahun yang lalu lah. Gitu. Oke. Bang Umang akan menceritakan pas pengalaman Bang Umang menjadi relawan ya Bang. Betul. Ya. Oke, langsung aja kita saksikan dan kita dengarkan cerita dari Bang Umang. Silahkan Bang Umang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga keadaannya sehat selalu. Amin, ya, amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini nih Kak, gue pengen sharing aja sih kayak pengalaman gue ketika menjadi relawan saat di gempa bumi Lombok pada tahun 2018. Nah, saat itu gue masih kuliah lah. Saat itu masih kuliah di tingkat itulah. Iya. Karena masih abadi. Jadi pada saat itu beredarlah sebuah video di Instagram Kak, bahwa terjadi gempa di Lombok. Dan itu sempat viral ketika ada pendaki yang lagi videoin tuh di Gunung Rinjani. Nah, gue lupa pada tanggal berapa, ya kan. Pada situ tapi gempanya itu tidak berimbas ke ke pemukiman warga gitu. Jadi pemukiman warga tuh aman-aman aja gitu kan. Nah, selang 1 minggu, di hari Minggu gitu kan, terjadi lagi gempa yang sangat dahsyat yang menimpa saudara-saudara kita di daerah Lombok. Dan kalau nggak salah berkekuatan sekitar 6,8 skala Richter. Nah, saat itu gue lagi di kampus Kak, lagi ada ulangan, gue langsung balik ke sekretariat. Nah, untuk apa? Untuk menanyakan hal, bener nggak sih di Lombok ini lagi gempa? Gitu kan. Dan ternyata informasi itu valid karena media sosial kan banyak yang nggak valid gitu kan, banyak nyebar hoax gitu kan. Dan itu valid. Di hari itu juga gue langsung pergi ke Halim Perdana Kusuma Kak. Berapa orang tuh Bang? Gue sendiri. Oh, sendiri. Gue sendiri. Gue nggak tahu kenapa seperti kayak panggilan jiwa gitu. Ketika ada amit-amit, ada bencana itu menjadi semangat gue sendiri gitu. Nah, gue dari sekretariat gue berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma di TNI AU tuh, gue lupa di pintu berapa. Di situ ternyata sudah banyak relawan Kak. Banyak relawan yang ngantri gitu. Dan ternyata yang diprioritaskan adalah dokter. Karena relawan sudah tercover di daerah Lombok. Nah,
Saat itu gue bela-belain sampai tidur di situ. Tidur di pangkalan TNI Halim itu. Untuk apa? Untuk biar gue tuh cepet berangkat naik Hercules gitu ke sana gitu. Nah, ternyata gue udah 2 hari semalam di situ. Gue udah telepon sama senior gue. Mang di mana? Masih di pangkalan Halim bang. Balik dulu sekretariat. Gue balik lagi tuh kak. Nah, sesampainya gue di sekretariat, kita berunding siapa ya aja yang mau bantu sahabat-sahabat kita gitu. Dan gue mengajukan diri kak. Karena saat itu ya udah gue perkuliahan gue nggak tau lah gitu kan. Ini ada yang lebih urgent lagi loh gitu. Dan akhirnya disepakatin bahwa udah mang, kalau kita nunggu penerbangan lewat Hercules gitu kan, lewat Halim bersama TNI Angkatan Udara, kita nggak tahu kapan. Akhirnya pas di H+ seminggu itu gue dibeliin tiket sama senior gue. Lo berangkat mang? Berangkat dengan kayak apa ya? Sebenarnya sedih tapi ada rasa semangat gitu kan. Akhirnya tuh gue berangkat. Nah, sesampainya di Lombok, Bandara Lombok, entah kenapa apa ya, seperti air mata nih turun dengan sendirinya, keluar dari sendiri dari mata gitu. Biasanya ketika kita bepergian ke pulau gitu kan, seneng dong. Iya. Wih, gue akhirnya bisa ya ke sini. Tapi nggak tahu kenapa di tahun 2018 itu baru aja apa landing gitu kan. Udah gitu. Berbeda dengan di tahun 2016 pas gue Rinjani kan seneng tuh. Wih, Lombok. Tapi gue diam aja. Nah, sampai akhirnya gue sampai di Lombok. Gue udah dijemput sama SAR Mapala Muhammadiyah Indonesia di situ. Karena gue apa ya, nginduknya tuh ke SAR Mapala Muhammadiyah Indonesia kak. Nah, gue dijemput lah sama salah satu seniornya dan langsung ditugaskan di daerah KLU, Kabupaten Lombok Utara. Dan titik atau sentralnya itu adalah di KLU kak. Titik gempanya itu di Kabupaten Lombok Utara. Kita keluar dari bandara itu nampak kayak biasa aja kak. Semua bangunan itu aman gitu. Akan tetapi ketika beberapa menit kemudian, sekitar 20 menit meninggalkan area bandara, itu baru rumah itu runtuh semua. Dan di depan rumah pasti ada selalu terpal biru. Untuk apa? Biar ketika ada gempa lagi, langsung ke Mengungsi. tenda darurat itu. Nah, sekitar 2 jam gue dari bandara ke KLU itu, mata gue nih kayak nggak ngelihat sama sekali bangunan yang utuh. 2 jam itu jauh loh. Iya. 2 jam itu apa ya, sangat lama loh. Dan kondisi saat itu bener-bener kayak mohon maaf, kayak kota mati. Ada rumahnya runtuh tapi orangnya nggak ada. Ya Allah. Orangnya kemana? Orangnya ke posko pengungsian yang terpusat gitu. Jadi biar bisa terkontrol. Sampailah gue di Kecamatan Gangga, tepatnya di dusun Bulan Semu kak. Gue masih inget banget, bener-bener masih inget dusun Bulan Semu, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dan rumahnya itu masih bruga kak. Bruga itu kayak semacam rumah pendopo yang atapnya tuh kayak dari jerami-jerami gitu loh. Oh iya. Nah, kondisi itu rata semua dan ketika gue sampai, gue disambut dengan anak kecil. Bukan anak kecil, sosok anak kecil lah, bukan, tapi anak kecil yang, kak, namanya siapa kak? Saat itu gue masih gondrong tuh, namanya siapa kak? Gitu kan. Ya udah gue kenalan. Yang pertama kali gue lakukan adalah gue mentrauma healingin anak-anak ini kak. Gimana caranya biar anak-anak ini menghilangkan rasa trauma? Dengan apa? Dengan kita mengajak main gitu kan. Entah kenapa dari dulu tuh gue suka sama main tuh sama anak kecil. Sangat deket gue bukan dari anak kecil ya, sama anak kecil gitu. Nah, dalam 1 bulan itu kak, gue di Lombok tuh 1 bulan kak. Lama juga ya. Saat itu 1 bulan. Sebenarnya surat tugas itu cuma 1 minggu. 10 hari. Tapi gue perpanjang sendiri. Gak usah pakai surat tugas. Gue masih nyaman di sini. Gue pengen masih ngebantu saudara gue di sini. Sebulan lebih dikit, gue mengcover 5 dusun dalam 1 kecamatan. Jadi misalkan dusun ini. Iya. Sampai akhirnya gue mengadakan, bukan gue tapi kami dari SAR Mapala Muhammadiyah Indonesia itu mengadakan sebuah acara 17-an. Pas di 17 Agustus, dalam kondisi apapun,
kita harus memerdekakan diri gitu. Iya, benar. Bahwasanya ya nanti musibah ini akan terlewati gitu loh. Ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Dan yang bikin gue sangat sedih itu ketika gue menjadikan diri sebagai kepala sekolah darurat. Gue dinobatkan sebagai kepala sekolah darurat di satu dusun, namanya Dusun Kuripan. Jadi namanya itu Sekolah Darurat Mentari Bangsa, Kak. Kenapa gue kasih Mentari Bangsa? Karena seperti layaknya matahari. Matahari kan bersinar tiap hari. Kita harus semangat dalam berpendidikan gitu kan. Dan di situ kondisi anak-anaknya, warga-warganya itu sangat welcome banget gitu. Seakan-akan kita datang seperti orang asing, tapi ketika pulang kita seperti saudara. Iya. Kita datang kayak orang asing gitu kan. Tapi ketika kita pulang seperti saudara, nangis semua gitu. Nah, dalam perjalanan 1 bulan itu ngapain aja sih gue gitu. Yang pertama adalah men-asesmen penduduk. Asesmen itu adalah ngedata nih, Kak. Dusun ini berapa kakak, berapa balita, berapa lansia gitu kan, kebutuhannya apa, yang nantinya informasi ini gue kirim ke Jakarta, tim Jakarta, ini loh kebutuhannya. Dan gue tidak merekomendasikan untuk mengirim barang ke daerah Lombok. Karena kenapa? Karena pengiriman logistik atau apapun itu sangat terbengkalai di situ. Kita ngirim hari ini bisa sampai sono seminggu. Akses, karena diakses. Nah, ya udah kirimin uang aja, gue belanja di sini. Belanja itu di Mataram, Kak. Nah, berselang seminggu, gue udah seminggu di Lombok tuh kayak. Gue pergilah ke Mataram. Untuk apa? Untuk belanja keperluan pengungsi, entah itu terpal. Saat itu kan terpal nomor 1, Kak. Selimut, sendal, popok bayi, makanan ringan. Nah, ketika gue nyampe di Mataram, ternyata ada senior gue di situ rumahnya. Gue main lah di situ. Ternyata dia juga menjadi ketua Karang Taruna. Gue diskusi, Bapak dari Karang Taruna mana? Gue bilang, Karang Taruna desa ini, Mas, dari Lombok Barat. Bapak dari mana? Itu sekitar jam 8 malam, Kak. Bapak dari mana? Ya udah, Pak, kita bagi tugas. Gue bilang, insya Allah kita bantu. Yang penting Bapak ngasih datanya valid, dan saya akan asesmen ulang apakah ini valid apa enggak. Soalnya bukan banyak ya, tapi takutnya memanfaatkan keadaan. Pura-pura dirinya Karang Taruna, tapi ketika dapat bantuan buat diri sendiri, buat keluarganya gitu. Jadi gue asesmen ulang juga. Nah, di saat jam 9 malam, Kak, tiba-tiba nih, Kak, itu gempa lagi 7,0 skala Richter. Berarti pas di sana, Bang? Pas sana. Dan tiap hari itu gue merasakan gempa 7, skala Richter di hari Minggu lagi. Jadi selang seminggu. Gempa besar tiap hari Minggu dan malam Senin. Malam Senin tepatnya. Saat itu, Kak, ambulan, polisi, lalu mudik gede. Tuh, tahu gak? Suara dari gempa 7,0 skala Richter gimana? Kayak gulungan ombak tadi. Wah. Seketika lampu nih padam, Kak. Kita nggak bisa ngelihat kanan kiri. Ini siapa? Pokoknya berhamburan keluar dan di satu titik di pinggir jalan raya. Nah, nantinya TNI itu, truk TNI itu akan ngedrop tuh. Ngambil lagi ke area bukit. 7,0 skala Richter menimbulkan peringatan dini tsunami. Saat itu gue ditelepon sama orang tua gue. Telepon biasa. Mas, gimana kabar itu? Lombok gempa lagi 7, kapan pulang? Gak apa-apa, gue bilang. Karena kita menjadikan relawan, kita nggak boleh nunjukin kalau kita tuh rasa takut. Kita relawan, gempa. Masa relawan malah memperkeruh keadaan gitu kan. Jadi kita rasa takut, ya gue takut saat itu. 7,0 skala Richter baru pertama kali gue rasakan seumur hidup gue dan nggak pernah gue lupain. Sampai detik ini. Rinding gue, Bang. Kalau bisa dibilang kayak, ya. Kayak waktu Aceh itu berapa sih, Bang, kalau Aceh? 7,9, 7, sekian lah. Berarti nggak beda jauh ya, Bang? Nggak beda jauh. Dan titik gempa itu sekitar 100 km dari lokasi gue. Itu deket banget. Titik gempanya itu berasal dari laut di daerah Kabupaten Lombok Utara. Nah, apa sih yang gue lakukan saat itu?
Ya kalau bisa dibilang, ya tadi gue jelaskan takut sih takut, tapi gue mencoba ngilangin rasa takut itu. Gue kangen sama orang tua gue, kangen gue. Gue pengen balik. Tapi di sini, insya Allah gue mengabdi kepada masyarakat. Gue bukan berarti untuk menghasilkan sebuah uang gitu. Enggak. Kalau boleh tahu Kak, saat itu gue bawa 200.000 perak. Bukan perak, 200.000 ya. Di kantong gue. Dan 200.000 itu masih ada. Sampai 1 bulan itu. Makannya gimana? Gue bikin dapur umum. Kita mampir ke sini. Makan nak, makan deh. Ngopi, rokok. Saking warga Lombok itu welcome gitu. Iya benar. Nah, gue cuma mengharapkan ini nantinya ketika gue misalkan meninggal, insya Allah pahala ini ngalir. Iya. Karena gue sangat suka berkecimpung di hal bencana alam. Sampai saat ini, sampai detik ini. Karena kita kan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan gue ceritakan ini bukan untuk berarti gini ya, wah lo sombong banget lo mau jadi lawan. Enggak teman-teman semua, ini sharing aja pengalaman gue gitu kan. Dan yang paling gue mengharukan adalah ketika selama 1 bulan itu Kak, ketika gue berpamitan dengan anak-anak gitu, gue dikasih sepucuk surat dari anak-anak itu. Dan gue terkumpul 30 surat. Nanti gue kalau ada gue foto, gue kasih ke sini. Iya. Dan itu ucapan terima kasih banget. Kak, makasih ya Kak, udah gini. Aku nggak mau kakak, aku mau tuh kakak nggak pulang di sini. Sebenarnya ada rasa berat untuk ninggalin dusun tersebut. Tapi ada satu sisi gue harus mengerjakan kewajiban gue nih, melaksanakan kewajiban gue. Kuliah saat itu ulangan sampai gue bela-belain gitu. Nah, saat pulang itu, ini singkat cerita aja kayak, karena kalau kita bahas 1 bulan, blok, itu bisa berhari-hari gitu kan. Tapi ini gue menceritakan ketika momen-momen yang memang nggak bisa gue lupain gitu. Iya benar. Saat itu kita bersalaman dengan kepala dusun, Pak Kadus, dengan ketua Karang Taruna, dan bener-bener menjadi kayak keluarga sendiri gitu. Ini loh keluarga kedua gue di Lombok. Mungkin keluarga pertama gue di Lombok. Dan sangat disayangkan ya ketika gue saat di Rinjani itu Kak, gue nggak bisa mampir ke dusun tersebut. Nah, dan teman-teman semua ketika mungkin gue mengingatkan ya, ketika ada suatu bencana alam di musibah di negara Indonesia ya, yuk kita berlomba-lomba untuk kepedulian. Karena Indonesia menjadikan satu contoh nih Kak. Ketika ada bencana di sono, kita nggak kenal tapi nyumbang. Iya. Gitu kan? Ada bencana longsor di Bogor, kita nggak kenal siapa nih, tapi nyumbang banyak. Langsung relawan itu langsung dengan sukarela gitu kan, tanpa ada embel-embel apapun gitu kan, langsung ngebantu. Itu salutnya warga negara Indonesia sampai detik ini. Sampai detik ini benar. Sampai detik ini. Dan ada satu cerita lagi, ketika gue menjadi relawan di tsunami Pangandaran Kak. Ini sambil sambung aja kali kayak. Iya. Jadi ketika gue datang ke daerah Pangandaran di tsunami itu, yang vokalisnya Seventeen itu loh, Iya. yang meninggal. Bener. Oh, ke sana juga, Bang? Ke sana. Pokoknya setiap bencana ya insya Allah ada gitu di situ. Dan ada gue nemuin salah satu warga lagi duduk di jendela rumahnya. Jadi jendela itu udah nggak ada kacanya tuh Kak, karena terhempas sama air gitu kan. Dia duduk, diam aja, ngeliatin laut. Kenapa Pak? Diam aja. Pak, kenapa Pak? Saya masih keinget Mas. Mas lihat gak itu pohon kelapa? Lihat Pak, itu kan tinggi kayak pohon kelapa. Dulu, pas kejadian itu, air sampai situ Mas. Dan gue, dan posisi pohon kelapa itu Kak lebih tinggi daripada atap rumah. Masya Allah. Bisa dibayangin gimana keadaan saat itu gitu. Alhamdulillahnya di belakang, jadi kan nih laut, jalanan, rumah, dan situ bukit.
Jadi orang tuh berhamburan ke atas bukit gitu. Dan dia menceritakan bahwa dulu tuh depan rumah saya tuh ada pondokan yang dari kayu yang tercantap di tanah. Sekarang nggak ada. Dan dia lihat ke arah bukit juga nggak ada. Berarti kenapa? Berarti saking gedenya terjangan ombak itu. Dan dia menceritakan bahwa suaranya itu seperti suara pesawat. Di situ gue apa ya? Gempanya juga, bukan gempanya, tapi saat itu gue terpintas dengan pas gue di Lombok. Jadi itu selang beberapa bulan lah, Kak. Di tahun 2018 kan Indonesia banyak sekali bencana alam ya. Nah, entah kenapa lah, jadi kayak semangat gua untuk menolong sesama. Sampai detik ini, ya, betul Kak. Sampai ini masuk lagi ke Lombok nih Kak. Di akhir di sekitar 3 hari sebelum gue pulang, gue geser dari Lombok Utara ke Lombok Timur, tepatnya di Sambelia. Untuk teman-teman semua yang daerah Lombok nih pasti tahu Sambelia. Di situ ada padang lapangan yang tandus, dan di backgroundnya tuh Gunung Rinjani. Sini ada sapi-sapi liar tuh Kak. Lagi ada anak kecil lagi main tuh, lagi main bola. Nah, Dek, kenapa nggak main bola? Enggak Kak, saya haus. Ya Allah. Itu gue langsung ngeluarin air minum gue. Nih Dek, minum. Minum, dia tuh manggil temennya, ada air. Saking apanya sih? Saking di situ tuh airnya tuh putus, aliran air tuh, dan sumur itu kering. Gue kebayang Bang, anak-anak kecil kehausan kayak gitu. Gue aja ngedengarnya kayak, ya Allah, sedih. Kalau gue bilang sedih, tapi apa ya? Aduh, susah diungkapin ya. Dia cuma metik ilalang tuh kan, ada ilalang. Iya. Ya Allah. Gue kan nggak tahu saat itu, kondisi saat itu, karena gue pertama kali survei situ. Yaudah Dek, nih minum. Emang sini nggak ada air Dek? Nggak ada Kak. Kami hanya minum air yang ini aja, yang botol-botol gelas dari para relawan. Dan anak kecil itu meskipun dia yang dikasih, tapi dia ingat sama teman-temannya ya Bang ya. Ini air dari kakak. Langsung, walaupun seteguk. Dan itu nggak ada yang rakus. Nggak, gitu kan. Tetap inget temen gitu. Iya. Sampai akhirnya gue coba, teman gue ada dari Mapala Muhammadiyah Purwokerto, ambil lagi air, gue bilang. Ambil lagi. Ini dia minum, langsung diambil satu-satu. Nih. Di situ apa ya? Ada yang mengatakan bahwa keadaan lagi gempa Lombok itu, semua orang berada di titik nol. Harta itu nggak ada apa-apanya. Dan teman-teman semua, bantulah selagi kita bisa. Kita nggak bisa ngasih uang, nggak masalah. Kita ngebantu kan bukan berarti untuk ngasih uang, enggak. Tahu nggak Kak? Ini agak flashback lagi. Ketika gue berangkat, gue nggak bawa apa. Gue cuma bawa tenda, bawa alat masak, udah, gue bawa bantuan nanti. Di sini berarti apa ya? Nolong orang tuh bukan berarti untuk apa ya? Bawa-bawa sembako lah, bawa inilah. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Gue baru datang, ada batu di tengah jalan, gue pindahin yang gede. Ada masjid yang berantakan, gue pelin itu masjid. Jadi relawan itu bukan hanya ngedrop, udah. Itu gue kayak apa ya, 3 tahun yang lalu pas banget gitu momennya di Agustus, makanya gue coba cerita ke Kak Sherly kan, sepintas itu Kak. Gue kan ada pengalaman ini ya. Dan sebenarnya nggak mau gue ceritakan sebenarnya, tapi ya karena kita punya pengalaman gitu kan, ya kita salurkan lah ke teman-teman semua. Sharing untuk apa sih? Untuk meningkatkan jiwa kepedulian. Karena sesama manusia, sesama makhluk hidup, peduli itu kan nomor 1 Kak. Nomor 1. Kita nggak akan tahu gitu. Dan ada satu lagi yang bikin gue tersentuh hati, kecil paling dalam. Dia ngambil air itu atau mandi entah itu apa, jalan 3 km dulu. Dan itu gue fokuskan ke aliran pipa.
Jadi pipa dari sumber air ini Kak terputus oleh gempa. Berapa ratus pipa paralon itu saat itu ya, 500 lah sekitar. Dan dia apa ya? Aduh, di situ benar-benar sumber air, bukan sumber air tapi air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air Kita nggak bisa hidup. nggak bisa hidup. Tanpa makan bisa kita hidup. Benar-benar kata Kak Iwan Fals kan, air merupakan sumber kehidupan. Iya, benar. Dan setiap bencana pasti kita fokuskan air. Air. Karena kalau untuk makanan Kak, pasti udah di cover semua. Iya. Bawa mie. Teman-teman semua kalau mau nyumbang gitu kan, nggak hanya mie aja, jangan cuma mie aja. Sampai ada satu warga pengungsi, Kak, saya nggak mau makan mie terus. Gitu loh. Contoh, gerakan 1000 sendal jepit. Tuh. Enggak yang, apa ya, nggak ada di pikiran kita nih pasti. Sendal jepit buat apaan ya? Pasti banyak yang kita bencana, langsung ngirim logistik. Iya, Dia nggak mikirin, dia tidurnya pakai apa. benar. Gerakan 1000 selimut. Gerakan 1000 tikar. Gerakan 1000 sikat gigi. Gerakan 1000 odol. Banyak teman-teman semua. Misalkan teman-teman semua yang pengen off the box gitu kan. Gerakan 1000 gayung gitu kan. Itu apa ya? Semua yang kalian sumbangan itu sangat berarti bagi mereka, dan dia tidak melihat apa aja yang gayung gitu kan. Enggak. Dan mungkin itu aja sih Kak. Gue kalau ceritain Lombok tuh pasti kesini, udah ngomong sini pasti kesini. Jadi nggak akan ada habisnya gitu. Kalau gue untuk direntetin ceritanya ya sangat susah. Makanya tadi gue menclok kan. Iya. Karena kenapa? Karena gue ingat terus buyar. Terus ingat lagi ngebekas di dalam hati kecil. Dan itu yang gue ceritakan adalah yang paling ngebekas banget di dalam hati kecil gue. Gue pengen banget kayak, ya Allah, ternyata bener-bener ya, orang yang sukses itu dari diri kita sendiri Bang. Kita dulunya kayak gimana sih? Kita dulunya pernah ngelakuin apa sih? Allah juga maha melihat ya Bang. Orang ini tuh baik, pasti suatu saat akan diberikan keberkahan Bang. Entah itu kapan pun ya, kita nggak tahu kan ya. Dan ini benar-benar kita belajar banyak banget dari Bang Umang. Kalian nggak pernah tahu kan Bang Umang dulunya itu ya pernah apa atau ngelakuin apa sampai sekarang dia sukses kayak gini. Ya ternyata timbal balik dari apa yang kita lakuin ya Bang ya. Iya. Apa yang pernah kita lakuin dulu gitu. Pokoknya teman-teman semua harus menomorsatukan memanusiakan manusia. Ya. Itu aja. Yang sampai di diri gua itu. Gue harus bisa memanusiakan manusia. Itu ditanamkan dari abang-abang gua, senior-senior gua. Lo bukan orang, lo bukan jadi orang kalau lo nggak bisa memanusiakan manusia. Saat itu gue bingung, apa sih memanusiakan manusia? Karena itu kan bahasa perulangan kayak. Oh ternyata saling bantu. Oh ternyata harus memiliki jiwa kepedulian gitu kan. Ya tadi benar kata Kak Sherly, kenapa gue bisa mengatakan itu semua benar gitu kan? Karena ya saat ini gue alami gitu. Ini yang gue alami dulu. Mohon maaf teman-teman semua, kuliah gue bolos mulu Kak. Gue lebih asik kemana? Ke acara. Acaranya apa? Acara sosial, acara misi kemanusiaan gitu. Dan ya sampai sekarang pokoknya ada kebakaran di daerah mana, ada kebanjiran, sedikit rezeki dari kita itu berarti tidak banget berarti banget buat mereka. Nggak, kalau kata pengamen 1000-2000 nggak bikin ente miskin Bang gitu kan. Seperti dan kadang kita nyepelin ya Bang. Ya nyepelin betul. Ya betul. Kadang ya gue juga sebagai pedagang kecil ya Bang ya. Kadang orang yang kayak ngamen gitu, gue ngasih gope pun ya buat mereka berarti gitu. Iya. Buat mereka bisa beli minum, betul. Beli makan betul. gitu. Terus ada kayak apa ya, lagi dagang gitu, tiba-tiba ada yang ngasih kita makanan, itu senangnya najubillah Bang. Iya.
Ya, Senangnya benar-benar ujubillah gitu di saat kita lagi di bawah gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngasih dengan ikhlas. Ya Allah. Rasanya tuh senangnya tuh sampai-sampai kita ngedoain, Bang. Ya nggak sih? Mungkin. Bukan mungkin sih, pasti anak-anak yang pernah Abang tolong itu dalam hatinya itu pasti ngedoain, Bang. Ngedoain kayak gue dibantu sama orang baik. Bentuk doa gitu, Bang, sama anak-anak yang udah pernah Abang tolong gitu. Kita nggak pernah tahu, Bang. Kita nggak pernah pengen juga mereka ngedoain kita. Karena kita juga ikhlas ya, Bang, ya. Ya, ikhlas. Kayak gitu. Dan bener-bener, ya Allah, Gila. pengalaman Bang Umang tuh bikin gua jadi berpikiran panjang gitu, berpikiran yang nggak pernah gue pikirin, sekarang jadi kepikiran, Bang. Beneran. Iya, tadi benar kata Celi, ada pengamen kayak walaupun dia nggak apa ya, mohon maaf, kayak anak pang. Ya udah, kasih aja ikhlas. Bayangkan kita lagi makan, Iya. risih banget sih. Udah, kasih aja. 2.000, 1.000 sangat berarti bagi mereka. Iya. Dan urusan dia mempergunakan uang itu bener apa buat mabok-mabokan, urusan yang di atas. Ya, Yang penting ini kita kan ikhlas ya, Bang. ikhlas dan emang niatnya tuh Nolong. menolong. Tangan kanan ngasih, gitu kan? Kalau kata hobi makan, tangan kanan ngasih, tangan kiri ngerekam, jangan kayak gitu. Itu mah aduh, Iya. pencitraan. Yang hobi makan jangan ya. YouTube soalnya. Ya pokoknya jadilah orang yang berguna untuk orang lain ya, Bang, ya. Minimal circle kecil kita nih, Kak. Minimal keluarga. Iya. Keluarga udah, samping tetangga. Sambil tetangga. Tetangga-tetangga ya insya Allah nanti akan meluas dengan sendirinya lah seiring berjalannya waktu. Ini mungkin gue ceritakan ini dari Neng Sherly doang sih. Perdana. Ini bener-bener. Dan satu lagi, Kak, yang membekas adalah ketika Idul Adha itu gue berada di sana. Masya Allah. Itu gue berada di sana. Dan malam takbiran seperti malam Idul Fitri, takbiran Idul Fitri. Gue sholat di mana? Di pelataran, kanan kirinya tembok yang runtuh, ada terpal, atas terpal, pakai mimbar masjid. Lantunan suara apa? Takbir tuh bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu langsung Nangis ya, Bang? nangis. Dan gue tuh keingat orang tua gitu saat itu. Kayak ini ya, gue bilang apa namanya, hidup. Ini ya namanya hidup ya, gue bilang. Dan saat itu juga yang tadi gue jelaskan, semua warga situ berada di titik nol semua. Nggak ada namanya lo punya harta banyak ya, nggak mempan. Rumah lo ambruk, lo nggak bisa apa-apa sekarang, pertanian putus. Itu bener-bener gue seketika merinding. Dan gue selalu komunikasi sama orang tua gue itu. Mah, habis diriin masjid. Mah, habis bersihin masjid. Mah, habis ngerobohin rumah. Biar apa? Biar orang tua nggak khawatir anaknya. Apa ya? Bukan sebandel-bandelnya, tapi walaupun kita nggak 24 jam sama orang rumah, komunikasi kita penting. Iya. Apalagi kita lagi di lokasi bencana. Yang sangat jauh ya, Yang Bang? sangat jauh dan emang suasananya genting. Hampir tiap menit gue ya gempa lagi. Dan sampai akhirnya tidur, Kak, saat malam itu gempa lagi. Wah, gempa itu gue rasakan per hari sekitar 40-30 gempa. Masya Allah. Dan makanya kan BMKG mengeluarkan apa? Gue lupa berapa kali gempa di Lombok. 1000 kali gempa atau berapa gitu. Itu gempa susulan. Gempa susulan, gempa dahsyat. Gempa susulan, gempa dahsyat. Itu benar-benar apa ya? Di sholat Idul Adha itu tuh mungkin jadi titik balik gue lah. Titik balik gue yang gue bisa mengambil apa namanya, arti dari memanusiakan manusia tuh. Bener-bener aduh, gue saat masih ada tuh fotonya gue lagi sholat bersama. Idul Adha lagi momennya, Kak. Gue gak kebayang, Bang. Gue aja kalau misalkan tidur di luar aja gitu, Bang, yang gak pakai selimut gitu, rasanya gak nyaman, Bang. Apalagi ini yang anak-anak kecil yang gue
Gue punya anak gitu bang, tapi Iya. ngedenger gitu anak kecil yang sampai keausan aja, kayaknya sakit Iya. banget gitu. Dan banyak banget orang yang ya udah cukup ngedoain. Ada nggak sih yang kayak gitu? Iya, ada. Ya udah gue cukup ngedoain gitu. Padahal dia mampu gitu. Mampu. Pertama mungkin dia mampu dalam materi gitu. Kedua dia mampu untuk kesana. Tapi ya karena mungkin keegoisan ya bang ya. Iya, bisa jadi. Karena ya tadi kepedulian lah, nilai Iya, kepedulian. Kurang gitu. Aduh, gue bener-bener titik balik gue sih kak. Bener-bener jadi titik balik gue. Dan semoga ya bulan ini ya bang, semoga kita kembali normal bang. Iya. Karena ya dengan adanya bencana sekarang ini ya bang, dengan virus yang udah memakan banyak korban juga ya bang, saudara-saudara kita gitu. Ya semoga cepat berakhir ya bang. Iya. Dengan bencana aja kita udah bener-bener kayak ngerasa, aduh. Iya, bener-bener. Apalagi ini hampir 2 tahun nih kan. Iya. Di Februari kan hampir 2 tahun lagi tuh virus corona. Masih belum selesai Belum gitu. selesai. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa ya guys. Amin. Semoga virus ini benar-benar hilang Hilang gitu, benar-benar dari hilang di bumi dunia pertiwi, gitu ya, bukan betul. di negara kita aja tapi di seluruh dunia gitu. Biar kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya ya bang. Iya. Banyak banget bang yang nggak kerja, banyak. kehilangan pekerjaan, orang tuanya. Ya apalagi yang udah berumur gitu susah Iya, lagi bang iya. untuk nyari kerja kayak gitu. Dagang juga ya dengan Iya, modalnya sama. ya kan. Iya. Ya semoga aja dah. Pokoknya ya disyukurin aja, Iya. nilai rasa syukur, dikasih segini ya syukur Iya, gitu. benar-benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika kita merasa kurang, kita lihat lagi coba ke bawah. Iya. Gitu kan. Jangan lihatnya ke atas terus gitu. Lihat ke bawah, ada di pinggir jalan misalkan lagi orang tidur gitu kan. Mohon maaf ya gitu kan. Ya bantulah mereka gitu. Tanpa mereka juga kan kita ya bukan apa-apa. Pokoknya ya bantu dengan seikhlasnya dan tangan kanan ngasih, mata ini nutup gitu. Tutup aja. Udah gitu ngasih. Masih dengan hamba Allah ya bang. Iya, nama hamba Allah itu apa ya? Nilai yang sangat penting untuk manusia sih. Iya. Bener. Sangat penting, bener-bener penting. Ya Allah bang. Gue baru sedih tahu gua. bang udah. Sedih gua. Bukan sedih-sedih lagi. Pertama gue baru tahu banget gitu bang. Segede itu gitu. Keberanian lu gitu bang. Kayak itu butuh keberanian bang. Kesana tuh butuh keberanian bang. Dan itu yang tadi gue jelaskan kak, kayak seperti panggilan jiwa Iya. gitu kak. Gue nggak memikirkan uang gue 200.000. 200.000 itu gue ngumpulin berapa hari kak. Mampus. Iya. Gue ngojek gitu kan. 200.000 itu makanya gue pengen naik Hercules biar 200.000 nih buat pegangan gue. Dan alhamdulillah senior gue ya kan. Ya alhamdulillah ada aja jalannya. Ada aja jalan gitu Kalau kan. orang niat baik tuh Dan pasti ada. Guru gue kan guru SMA. Umang di Lombok kapan pulang kapan gitu. Nggak tahu bu, saya masih pengen di sini. Dia bilang. Kira-kira berapa minggu lagi? Nggak tahu bu. Dia bilang gitu. Dan gue kan pulang itu di minggu pertama di bulan September kak. Jadi sekitar ya sebulan lah di sana. Dia apa guru gue? Namanya ingat banget Bu Elia. Guru bahasa Indonesia dengan transferin gue duit. Ya Allah. Gue bilang, Bu, ini apa? Gitu kan, gue telepon tuh. Itu buat Umang. Bu, ini buat Umang atau memang buat donasi? Kalau mau buat donasi, jangan transfer ke saya, tapi transfer ke rekening yang organisasi. Gitu kan? Enggak, buat kamu pegangan, nak. Aduh, itu kayak orang tua gue banget tuh. Bener, Kak. Di sekolahan, saat itu gue masih sekolah di tahun sekian lah ya, nanti ketahuan dong. Itu bener-bener apa ya, kayak gue tuh bandel gitu di dia tuh. Nilainya kecil, tapi gue aktif di kegiatan sosial. Jadi kayak, kamu masih ada gak uangnya? Bu, ibu transfer uang ke saya juga nggak kepake bu di sini. Uang nih nggak kepake di sini. Mendingan uang ibu saya belanjain buat ibu paralon. Saya lebih baik nggak megang uang daripada, mohon maaf, ya kan? Mendingan itu aja bu ya, saya terserah kamu. Yang penting saya ikhlas, dia bilang, untuk kamu, untuk pegangan situ, buat beli rokok. Itu, dan nggak cuma satu doang kak. Beberapa kawan gua nanyain hal yang sama. Bang, sampai kapan? Ada gak lo?
Bilang, jangan mikirin duit, gue bilang. Duit nggak ada apa-apanya di sini. Enggak, buat lo mang, buat lo balik. Saat itu gue balik, gue belum tahu Kak, naik apa. Alhamdulillah pas balik itu, bang lo balik sekarang, lo udah sebulan pesenin tiket pesawat. Dan nggak tanggung pesawat lagi. Biasanya kan kereta, pelabuhan, kereta, dan langsung pesawat. Dan ketika gue sampai di Jakarta lagi ya seakan-akan gue kehilangan gitu. Iya, 1 bulan loh bang. 1 bulan tuh kehilangan aduh. Masih mikirin ya bang ya. Iya. Kita di sini udah tidur enak, makan enak. Di sana. Nah, jadi gue tetap pagi atau siang makan. Di sana apa kabar ya? Jadi kegiatan gue selama sebulan terus gue pulang ke Jakarta, gue melakukan apapun gue keingetan ke sana. Hujan misalkan, di sana ngapain? Ya? Gitu loh. Pagi-pagi ngopi. Sana ngapain ya? Iya. Selalu ke sana. Pikiran gue, iya raga gue di sana, di sini. Tapi pikiran gue tuh kayak masih di sana gitu. Pagi-pagi biasanya gue lagi ngajar gitu kan. Lagi ngajar anak-anak, ada SD, TK, SMP. Ngajar gitu kan. Kayak gue juga mempraktekkan kayak seakan-akan bocah gitu kan. Oh iya. Siangnya gue asesmen lagi, bikin pipa lagi. Malamnya kita evaluasi sama Karang Taruna. Pagi gitu lagi. Jadi dalam sehari tuh sibuk, bener-bener sibuk. HP tuh gak kepegang sama gue. Bener-bener, ya HP cuma kepegang laporan. Bang, gue udah melakukan ini ya, foto, lapor ke tim Jakarta. Begitu juga gue ngelapor ke orang tua gue gitu. Duh, Lombok tuh bener-bener menjadi titik balik gue sih Kak. Bikin kita kayak, ini loh kehidupannya sebenarnya gitu ya. Iya sih, lebih kurangnya seperti itu. Aduh, terima kasih Bang Umang. Sama-sama, udah banyak Kak. cerita yang benar-benar bikin edukasi buat kita semuanya. Ya, mungkin Pelajaran buat kita lah, semuanya yang ya Allah. Yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari Iya. itu Kak. Memanusiakan manusia. Udah itu. Aduh, udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Sama Kak, aduh. Nanya pun udah gak bisa. Gue Karena ya Allah. bener-bener apa ya? Sampai nih gue baru ingat lagi kan, sampai ada kejadian Kak. Ketika gue malam-malam naik motor, itu sekelilingnya tuh gelap banget dan bener-bener gak ada orang udah. Kan pinggir jalan raya utama tuh ya. Rumah kan sepanjang jalan raya tuh. Itu ambruk semua dan gak ada orang. Astagfirullah. Orang itu dalam. Nah gue lewat lah mau ke dusun Bulan Semu. Ternyata ada di portal sama warga. Mau kemana kamu? Gitu kan. Side mau kemana? Saya mau ke sono Pak. Kamu siapa? Gue buka masker. Saya relawan. Gue buka apa namanya jaket relawan. Oh ternyata di situasi seperti itu, digenting, di mati lampu kan beberapa minggu gitu kan. Ada yang memuatkan keadaan. Gue bilang itu adalah oknum. Jadi ada yang maling. Masya Allah. Maling motor, maling hewan. Makanya setiap jalan raya dicegat ketika ada satu motor atau berapa motor yang lewat. Dan itu warga itu udah bawa balok gitu. Mati gue bilang di sini, mati nih. Dikebugin gue. Ya gue jelaskan, saya dari Lawan, dari Jakarta. Cara baik-baik lah, kita kan datang baik-baik gitu kan. Dan gak ada niatan apapun, gue pengen cuma survei di Lombok Timur gitu, bahwasanya ada yang satu keluarga yang tertimbun gitu. Ya seperti itulah Kak. Aduh bener-bener. Ada aja ya Bang ya? Ada aja. Jadi situ tuh rasa takut saat itu ada, sedihnya apalagi, semangatnya luar biasa gitu. Toh dalam keadaan seperti juga dia juga semangat. Musibah yang benar-benar ini, masa kita nggak semangat sih? Iya. Kita harus semangat dalam keadaan apapun. Itu prinsip Dan hidup. harus bersyukur ya Bang. Harus bersyukur. Apapun diterima. Kita makan sehari aja. Ya, Pagi alhamdulillah, syukur. Nikmat yang luar biasa kan. Pagi-pagi ngopi. Iya. Syukur. Nikmat banget. Apalagi serudupnya itu. Wah, boleh ngopi horor. Wah, nikmat banget. Bang Umang bisa aja. Gitu Kak. Aduh, ada lagi Bang. Gen udah Kak. Ya, aduh ya Allah, nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Dan gue juga nggak sampai kepikiran kayak gitu loh Bang. Kayak gue cukup ya ngedoain gitu untuk orang-orang yang
kena bencana gitu. Sampai Bang Umang mah sampai bener-bener niatnya karena niat baik di sana pun kayak nggak ada rasa capek ya Bang. Nggak ada rasa Karena capek. niat bener-bener niat tulus Iya. gitu. Aduh, semoga Bang Umang sehat selalu, Amin. makin sukses karena Amin. orang baik itu Allah juga nggak bakal tidur, nggak bakal diem aja gitu untuk orang-orang yang seperti Bang Umang. Dan harus berpegang teguh, ya orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Bener. Dan kita bukan mengatasnamakan orang baik ya. Iya. Gue juga nggak tahu juga kan teman-teman semua. Tapi mencoba lebih baik, Ya, mencoba lebih baik. seperti itu. Dan saling membantu satu sama lain. Ya, ya, Bang. itu penting dah. Apalagi dalam kondisi seperti ini Kak. Iya. Betul. Aduh, ya Allah. Semoga aja ya banyak banget orang-orang yang seperti Bang Umang. Berharap banget. Amin. Ke Bang Umang, terima Iya, kasih untuk sama-sama, berbagi cerita yang bener-bener lebih dari apapun ini. Horor lewat. Horor lewat. Horor bener-bener lewat. Ini mah bener-bener pengalaman hidup yang Ya tuh. cukup. Bukan 2 jempol lagi Bang. Berapa jempol nih maunya nih? 5. Susah dong. Susah Cuma ada 4. Iya. Bang Umang, gue cuma bisa ngedoain semoga selalu sehat, keluarga Amin, ya Allah. sehat, Amin. pacar sehat. Amin. Doain juga tahun depan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dan channelnya semakin sukses. Amin. Terima kasih Bang Umang. Sama-sama, Gue udah Kak nggak bisa Sherly. berkata apa-apa Sama lagi nih. nih. Udah nggak mau bisa nanya pun udah nggak bisa. Gue jangan ngomong. Gue bilang, aduh lagi. Iya. Semoga yang di sana sehat selalu ya Bang. Ya, dan gue masih kontak-kontakan sih dengan Pak Kadus. Oh, gitu. 2 hari yang lalu dia Iya. kabar di sana. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan cepat. Bangunannya juga udah mulai. Udah, di- kalau ini bangunan lagi ya? udah ada bantuan Kak, dari Pemda situ Iya. setempat. Dan perekonomian baru aja pulih COVID. Iya. Kan gitu. Ya begitulah ya. Iya. Namanya hidup gitu. Namanya Pasti hidup. ada aja cobaannya. Ada aja. Aduh. Ini kan 2018 gempanya, 2019 ekonomi udah berjalan, 2020 kena lagi. Iya. Dalam setahun ya. Dalam setahun. Aduh. Ekonomi ya Allah. digituin ya nggak jalan gitu. Sedangkan mayoritas di sana kan pemandu wisata. Mm-mm. Pemandu wisata kan nggak jalan ya ketika begini. Iya. Terus juga perekonomian petani masih bisa lah gitu. Tapi mayoritas sana kan gaet. Iya. Terus juga bikin rumah makan di tempat wisata, lo pengunjung aja nggak ada gitu kan. Ya, jadi sama mungkin gue harapan dari Kak Sherly, harapan kita semua lah kayak Harapan warga Indonesia dan warga dunia nih. Bahwasanya ya semoga pandemi ini cepat berlalu lah. Amin. Ya besok nih cerah. Asik, besok nih cerah. Lebih cerah lagi. Lebih cerah lagi dari hari ini. Cerah dalam artian ya kehidupan lah kayak. Amin. Semuanya Iya, iya. dalam hal apapun itu. Oke, terima kasih Bang Umang. Makasih mulu deh tadi. Karena nyambung mulu Kak kalau ngobrol ini. Betul. nggak mau berhenti Nggak mau sebenarnya. berhenti Cuman sebenarnya. waktu yang memisahkan Waktu, kita nih. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran. Emang harus sih sebenarnya harus mengambil pelajaran dari Bang Umang Insya ini. Allah. Aduh, gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.